Semangat pagi teman-teman, melanjutkan video saya tentang membangun kolam ikan. Wah, kolam ikan beneran gitu ya. Nggak kolam ikan untuk strategi digital marketing. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang 5 kolam atau 5 tool untuk membangun kolam yang wajib teman-teman gunakan. Apa saja itu? Simak terus video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang sedang ingin membuat sebuah website, butuh web hosting dan domain, silakan teman-teman bisa membelinya di Niaga Hoster. Kenapa di Niaga Hoster? Saya sudah membuktikannya bahwa kualitas dari Niaga Hoster itu jempolan. Servernya kuat, jarang down, cepat, dan yang lebih menarik, setiap hari di Niaga Store itu punya diskon web hosting unlimited itu sebesar 75%. Jika teman-teman membeli lewat link dan kode kupon yang saya berikan di kolom deskripsi bawah video ini, teman-teman akan mendapatkan potongan lagi sebanyak 10%. Jadi banyak sekali keuntungan jika teman-teman membeli web hosting dan domain di Niaga Hoster. Langsung saja teman-teman diburu web hosting di Niaga Hoster, kode dan linknya saya taruh di kolom deskripsi. Oke, bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya ada di bawah sini, nyalakan juga tombol loncengnya, karena pasti akan ada video-video menarik yang lainnya. So, jangan ketinggalan ya. Oke, lanjut lagi. Ngomongin soal 5 kolam atau 5 alat yang bisa kita gunakan atau bahkan wajib kita gunakan untuk membangun kolam ikan kita atau untuk membangun yang namanya database prospek calon konsumen kita. Apa saja itu, Mas? Yang pertama adalah nomor handphone atau WhatsApp. Nah, ini sebetulnya ada 2 hal yang terpisah nih. Bisa jadi nomor handphonenya, bisa jadi WhatsApp-nya, tapi saya jadikan satu, nomor handphone dan atau WhatsApp. Nah, teman-teman, dalam membangun kolam ikan ini, teman-teman juga bisa membangun yang namanya si kolam ikan itu dalam bentuk nomor telepon ataupun nomor WhatsApp. Caranya gimana? Nah, caranya yang paling mudah tentu saja teman-teman bisa mencari kenalan dari grup-grup yang teman-teman ikuti di WhatsApp. Jadi, ketika teman-teman itu tergabung dengan berbagai macam grup WhatsApp, saran saya simpan nomornya, ajak kenalan dia, dan minta mereka untuk menyimpan nomor kita. Kenapa? Karena kita nanti bisa follow up lewat strategi WhatsApp marketing. Nanti akan saya bahas di video selanjutnya ya soal WhatsApp marketing. Nah, pastikan teman-teman itu yang namanya kontak sama WA-nya diperbanyak. Bisa dengan menyimpan nomor di grup-grup. Atau misalnya teman-teman sering ikut pameran. Nah, sediakan yang namanya buku tamu. Mereka suruh nulis tuh nama, alamat, sama nomor teleponnya. Atau teman-teman punya website, teman-teman juga bisa bikin form untuk ngolek database yang berupa nomor dan WA dari calon konsumen atau calon prospek teman-teman. Nah, ketika sudah dapat banyak si kontak ataupun nomor WA tadi, teman-teman nanti bisa mengoptimasinya. Balik lagi di video selanjutnya akan saya bahas bagaimana cara mengoptimalkan si WA untuk memasarkan produk kita. Alat untuk membangun kolam ikan atau database prospek calon konsumen yang kedua ya, itu adalah email. Nah, ini sudah mafhum sekali, gak asing. Pasti teman-teman kalau teman-teman sering mengunjungi website tertentu, biasanya kita diminta untuk yang namanya memasukkan email kita. Nah, itu teman-teman salah satu strategi untuk membangun yang namanya kolam ikan. Nah, nanti email-email yang masuk ke jejaring itu, ke misalnya teman-teman mengisikan di sebuah website, itu nanti akan sama mereka akan di maintenance. Teman-teman akan dikirimi email, dikirimi penawaran-penawaran dan sebagainya. Nah, itu bagian dari cara kita membangun yang namanya kolam ikan. Nah, untuk membangun kolam ikan berupa email ini ada beberapa cara. Yang pertama, jika teman-teman itu punya website, teman-teman bisa menambahkan fitur berlangganan. Berlangganan yang namanya info terbaru ataupun artikel terbaru. Nah, teman-teman bisa mengaktifkan fitur itu. Nah, nanti teman-teman kalau ada orang yang masukin email di sana, nah teman-teman bisa kelola nantinya yang dinamakan email marketing. Polanya disebut email marketing. Nah, salah satunya adalah dengan membuat form langganan di website kita. Atau selain itu teman-teman juga bisa menggunakan, misalnya teman-teman seperti yang saya katakan sebelumnya, sering ke pameran, teman-teman bikin buku tamu. Nah, selain nomor WA atau kontak tadi, teman-teman juga bisa ngasih satu kolom lagi yang namanya email. Nah, nanti si email itu kita masukin ke database kita yang berupa email. Nah, kita bisa kelola dengan mengirimi mereka berita, update info produk, ataupun penawaran. Nah, itu bagaimana cara membangun kolam ikan yang berupa email, atau orang sering menyebutnya sebagai email marketing. Yang ketiga, alat yang bisa kita gunakan
gunakan untuk membangun yang namanya kolam ikan adalah grup Facebook. Nah, siapa yang masih main Facebook? Mungkin kalau ngomongin saat ini yang main Facebook itu anak-anak muda agak jarang ya. Tetapi bagaimanapun Facebook ini masih bisa kita gunakan untuk membangun yang namanya kolam ikan. Salah satunya kalau ngomongin Facebook tentu saja ada fitur atau fasilitas yang namanya grup. Nah, buatlah grup untuk menjaring orang-orang yang memang punya ketertarikan yang sama dengan apa yang teman-teman jual atau teman-teman jalankan bisnisnya. Nah, grup itu teman-teman asuh, teman-teman kasih pembelajaran atau konten-konten di sana. Lama-kelamaan, orang-orang yang tertarik dengan sesuatu yang teman-teman tawarkan itu akan ngumpul di grup tersebut. Nah, itu ketika sudah banyak yang ngumpul, teman-teman sekali lagi bisa manfaatin itu untuk jualan. Atau selain grup, teman-teman juga bisa menggunakan salah satu fitur Facebook yang namanya fanspage. Nah, kalau grup itu basicnya adalah member akun-akun, kalau fanspage ini adalah orang suka ke fanspage kita. Polanya mirip-mirip dengan Instagram. Nanti bikin konten yang menarik, dioptimasi agar si like-nya jadi lebih banyak. Itu juga bisa digunakan untuk membangun yang namanya kolam ikan. Nah, berikutnya yang keempat, alatnya adalah Instagram. Ini juga satu rumah dengan Facebook ya. Tadi di Facebook ada grup sama yang namanya fanspage. Nah, di Instagram itu kita bisa membangun yang namanya follower. Nah, balik lagi caranya gimana? Konten. Kunci dari Instagram itu adalah konten yang menarik. Habis konten yang menarik, dioptimasi agar si konten teman-teman itu bisa muncul di pencarian Instagram ya, di atas. Nah, habis itu ada orang yang tertarik, bisa follow ke akun teman-teman. Ketika followernya semakin naik, semakin gede, nah kesempatan teman-teman untuk berjualan juga semakin lebih besar. Nah, yang terakhir, alat yang bisa kita gunakan untuk membangun kolam ikan atau kolam prospek adalah YouTube. Nggak bisa dipungkiri, YouTube bukan sekedar media sosial, aku bilang saat ini. YouTube ya sama ya dengan media sosial yang lain, kayak si Instagram, kayak pun si Facebook. Sebetulnya nggak hanya sekedar sosial media aja, kita pun bisa yang namanya membangun prospek di sana. Kalau aku bilang YouTube ini kecenderungannya ya, pengalaman pribadi itu lebih efektif ketika kita mau bangun yang namanya kolam ikan. Kenapa? Karena prinsip orang yang orang yang mengikuti kita di YouTube itu basic akan lebih loyal ke kita, ke channel kita. Kalau memang channel kita itu menurut dia itu bermanfaat bagi mereka. Nah, ketika channel kita memang bermanfaat bagi mereka, mereka akan cenderung loyal mengikuti setiap video yang kita tayangkan. Meskipun nggak semuanya memang. Tetapi paling tidak, dari orang yang sudah terkumpul di channel YouTube kita, subscriber ya, itu ketika kita bikin video, diselipin ada iklannya, sudah saya bahas sebetulnya di video sebelumnya. Nah, itu nanti kita bisa nyelipin iklan, bisa menyelipin yang namanya jualan kita. Nah, dari sanalah kita bisa berjualan. Selain juga berjualan, kita juga bisa membangun yang namanya branding dari bisnis kita atau dari personal kita. Nah, itu maka dari itu teman-teman, YouTube tidak hanya sekedar untuk bangun kolam ikan, teman-teman juga bisa membangun yang namanya branding bisnis ataupun pribadi teman-teman. Nggak hanya YouTube, aku bilang Facebook pun bisa, Instagram pun bisa, dan juga jangan lupa yang sedang nge-in sekarang, TikTok, teman-teman juga bisa gunakan. Nah, itu tadi teman-teman, 5 plus alat yang bisa kita gunakan untuk membangun yang namanya kolam ikan atau kolam prospek dari calon konsumen kita. So, ketika teman-teman pilih salah satunya ataupun semuanya dikerjain itu juga nggak apa-apa, asal memang teman-teman mampu mengelola. Itu perlahan ketika teman-teman concern ngelola, itu perlahan pasti tumbuh, pasti growth, pasti naik. Nah, ketika naik, saatnya teman-teman mancing lagi, mancing mania pokoknya, mancing dapat ikannya. Sama, sharing, baru selling. Insya Allah pasti ada yang beli dari produk teman-teman. Oke teman-teman, demikian penjelasan saya tentang 5 alat plus yang bisa kita gunakan untuk membangun yang namanya kolam prospek. Semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Saya Imam Syafi'i. Bye-bye.